Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Jadi di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang hantu menyeramkan yang sangat terkenal di seluruh dunia. Hantu ini dikenal dengan nama Slenderman. Pastinya kalian tidak asing lagi dengan sosok Slenderman. Karena selain menjadi karakter game horor yang populer, kisah Slenderman ini juga telah dibuat menjadi sebuah film horor yang sangat terkenal. Hantu Slenderman ini sering digambarkan sebagai seorang pria kurus dengan tubuh yang sangat tinggi. Ia selalu mengenakan jas berwarna hitam dan ia juga memiliki kepala putih yang rata tanpa ada wajah ataupun rambut. Selain itu dikatakan bahwa hantu ini juga bisa mengeluarkan tentakel hitam panjang dari belakang tubuhnya yang biasa ia gunakan untuk menangkap korbannya. Konon katanya hantu ini sering menangkap dan menculik anak-anak kecil atau anak remaja perempuan yang sering bermain di dekat hutan. Sebenarnya ada banyak versi cerita tentang asal-usul hantu Slenderman ini. Tapi kali ini aku hanya akan menceritakan salah satu kisahnya saja yang menurutku cukup menarik untuk dibahas. Jadi kisah Slenderman ini dimulai dari seorang pria yang bernama Simon. Ia adalah seorang pria kaya raya yang selalu mengenakan pakaian mewah kemanapun ia pergi. Lalu pada suatu hari saat ia sedang berjalan, ia melihat ada makhluk aneh yang sedang melintas dan masuk ke dalam hutan. Simon ini sangat penasaran dan mencoba mengejar makhluk itu dengan masuk ke dalam hutan yang dalam. Ia pun terus menelusuri hutan dan mencari jejak dari makhluk tersebut. Namun semakin jauh memasuki hutan, Simon malah kehilangan jejak dari makhluk itu. Dan bukan hanya kehilangan jejaknya saja, Simon bahkan tidak tahu di mana ia berada dan di mana arah jalan pulang. Simon lalu mencoba mencari jalan keluar. Namun sampai malam hari, ia masih saja tersesat di tengah hutan. Hingga tidak lama kemudian di dalam gelapnya hutan, ia melihat ada sebuah cahaya lampu. Dan setelah didekati oleh Simon, ternyata itu adalah lampu dari sebuah rumah. Rumah yang sangat besar yang berada jauh di dalam hutan dan tertutupi oleh pepohonan. Simon lalu mendatangi rumah itu dan mengetuk pintunya, berharap ada seseorang yang tinggal di sana. Dan tidak lama kemudian pintu tersebut terbuka dan ternyata rumah itu ditinggali oleh seorang nenek-nenek. Dan nenek ini tidak lain adalah sosok Granny. Simon lalu menceritakan bahwa ia sedang tersesat dan tidak tahu sedang berada di mana. Nenek itu pun berbaik hati dan mengizinkan Simon untuk menginap di rumahnya sampai besok siang. Dan ia juga mengatakan akan membawa Simon kembali ke pedesaan. Simon pun tanpa merasa curiga sama sekali, langsung menerima kebaikan si nenek dan akhirnya menginap di rumah tersebut. Simon tidak menyadari sama sekali bahwa nenek tersebut bukanlah nenek biasa, melainkan seorang pemuja iblis yang bernama Granny. Dan ternyata di rumah tersebut tidak hanya ditinggali oleh nenek Granny saja, namun ada juga seorang wanita muda yang seumuran dengan Simon. Wanita berparas cantik itu bernama Angelina, dan ternyata dia adalah anak dari nenek Granny. Angelina ini selain cantik, ia juga sangat ramah dan bersikap sangat manis kepada Simon, sehingga membuat Simon jatuh cinta kepadanya saat pertama kali bertemu. Nah, singkat cerita, keesokan harinya Simon ini pun diantar kembali ke pedesaan oleh Angelina. Namun setelah itu Simon sangat sering berkunjung ke hutan tersebut untuk menemui Angelina.
Dan tidak disangka-sangka ternyata mereka berdua sudah saling menyukai satu sama lain. Dan hubungan asmara ini pun terus berlanjut hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah dan hidup bersama di sebuah rumah besar yang berada di dalam hutan dan jauh dari pedesaan. Lalu dari pernikahan tersebut, mereka berdua dikaruniai seorang anak perempuan cantik yang bernama Selena, yang mana nantinya anak ini akan dikenal sebagai sosok dari hantu Slendrina. Jadi awalnya mereka sekeluarga hidup bahagia dan kehidupan mereka normal-normal saja, kecuali nenek Granny yang terlihat agak aneh dan sangat mencurigakan. Namun meski begitu, nenek Granny ini sangat menyayangi cucunya, yaitu Selena. Mereka semua tidak menyadari bahwa keluarga tersebut akan mendapatkan kutukan mengerikan akibat nenek Granny yang telah bersekutu dengan iblis. Hal inilah yang membuat nenek Granny tidak seperti manusia normal pada umumnya dan tampak seperti orang yang tidak waras. Simon pun menyadari ada kejanggalan dari sosok nenek Granny. Lalu suatu hari di pedesaan tempat mereka tinggal, ada suatu kejadian aneh di mana banyak anak-anak kecil yang menghilang. Dan saat ditemukan, tubuh anak kecil itu sudah tidak utuh. Warga percaya bahwa di desa mereka ada seorang penyembah iblis yang mengorbankan jiwa anak-anak kecil sebagai tumbal atau persembahan. Sebenarnya di sini Simon sudah mengetahui siapa pelaku dari penculikan anak tersebut. Ia tidak lain adalah mertuanya sendiri, yaitu nenek Granny. Karena dengan mata kepalanya sendiri, Simon melihat nenek Granny membawa dan juga membunuh anak-anak kecil di sebuah ruangan rahasia yang ada di rumahnya. Lalu ia akan membuang mayatnya di berbagai tempat. Hingga suatu hari saat Simon sedang berjalan di hutan setelah pulang bekerja, ia menemukan ada seorang anak kecil yang pingsan di tengah hutan. Lalu Simon pun berniat membawa anak itu ke pedesaan karena takutnya ia akan menjadi korban selanjutnya dari ritual persembahan iblis. Namun sialnya saat sedang membawa anak itu, Simon malah bertemu dengan sekelompok warga yang marah yang sedang mencari anak itu di dalam hutan. Dan akhirnya terjadi kesalahpahaman di sini. Jadi warga mengira bahwa Simonlah pelaku dari kasus penculikan dan pembunuhan anak yang terjadi di desa mereka. Sehingga warga langsung menangkapnya dan mereka berniat menghakimi Simon dengan cara yang sangat tragis. Kemudian mulut Simon diikat dengan kain dan kepalanya ditutup dengan karung yang diikat di bagian lehernya. Lalu warga menghakimi Simon dengan mengikat kaki dan tangannya ke 4 bagian dan kemudian menariknya secara berlawanan hingga kaki dan tangannya terpisah dari badannya. Dan Simon pun langsung tewas seketika. Lalu mayatnya Simon ditinggal begitu saja di dalam hutan. Dan Simon pun tidak pernah ditemukan lagi setelah kejadian itu. Dan sejak saat itulah di dalam hutan dikabarkan terdapat beberapa penampakan dari seorang pria aneh tanpa wajah yang memiliki tinggi lebih dari 3 meter. Dan sosok ini sekarang dikenal sebagai hantu Slenderman. Ia dikenal suka mengikuti anak-anak perempuan yang sedang bermain di dekat hutan, lalu mengajak anak tersebut untuk masuk ke dalam hutan yang sangat dalam. Dan akhirnya anak itu tidak akan pernah bisa ditemukan lagi sampai kapanpun.
Konon katanya alasan Slenderman suka menculik anak perempuan adalah karena ia selalu mengira bahwa anak yang diculiknya itu adalah anaknya sendiri, yaitu Selena. Itulah mengapa ia terus menculik anak-anak remaja, khususnya anak perempuan, karena ia ingin mencari putri kesayangannya, yaitu Selena. Penampakan Slenderman ini pun semakin banyak terlihat di internet melalui foto maupun video yang tidak sengaja merekam sosok tersebut. Dan di setiap penampakannya, Slenderman ini selalu terlihat sedang mengawasi anak-anak yang sedang bermain. Selain bisa menghipnotis dan menculik anak-anak, beberapa versi cerita juga mengatakan bahwa siapapun yang melihat Slenderman secara langsung, maka ia akan diincar dan akan segera dibunuh oleh hantu Slenderman dengan cara yang sangat tragis. Slenderman ini dapat memanjangkan kaki dan tangannya sesuai dengan keinginannya. Ia juga bisa berpindah-pindah tempat dengan sangat cepat, sehingga mudah saja baginya untuk menangkap korbannya. Selain itu, hantu Slenderman juga bisa mengeluarkan tentakel hitam panjang yang biasa digunakan untuk menangkap ataupun langsung menusuk tubuh korbannya hingga korbannya tewas. Dan yang lebih mengerikannya lagi, biasanya korbannya akan ditusuk di ranting pohon hingga ia mati karena kehabisan darah dan akhirnya membusuk di sana. Kisah hantu Slenderman ini pun dengan cepat tersebar di internet dan menjadi salah satu kisah urban legend yang sangat terkenal hingga saat ini. Nah, itulah tadi cerita tentang asal-usul hantu Slenderman yang masih dipercayai oleh sebagian orang sampai saat ini. Sebagian ada yang mengatakan bahwa hantu Slenderman memang benar-benar nyata. Namun sebagian orang ada juga yang mengatakan bahwa itu hanyalah kisah fiksi belaka yang bertujuan untuk mempopulerkan karakter Slenderman. Jadi percaya atau tidak itu kembali pada kalian masing-masing. Karena cerita ini hanyalah untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang legenda-legenda yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Until next time and stay cool. Bye bye.